Yesus dan tradisi manusia. Sebelum saya akan membahas, karena banyak sekali ini Pastor Yeremia kasih ini. Jadi kita sama-sama jangan nanti akan tersinggung sekiranya mungkin ini firman Tuhan hari ini kayaknya tajam. Saya akan baca, saya terima aja ini baru baca dukdak saya akan untuk menyampaikan gitu. Ya. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, jadi kita percaya kalau firman itu akan menegur kita agar kita lebih baik, lebih dewasa di dalam Tuhan dan akan menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mau tanya, ada yang belum kenal saya di sini? Oh ya, semua sudah kenal semua ya. Iya, saya itu sama dengan kalian semua. Kita sama. Tidak ada yang teristimewa di tempat ini. Kita semua sama. Ya, saya dan saudara sama. Tidak ada yang teristimewa. Jadi kalau saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah siang hari ini, bukannya karena saya paling top atau ya, tapi karena kemurahan Tuhan, ya saya dipercayakan oleh Pastor Yeremia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan di ibadah hari ini. Jadi kita semua sama di mata Tuhan, tidak ada yang teristimewa, ya semua sama. Saudara dan saya istimewa di mata Tuhan. Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak akan bisa untuk menyaingi seperti cara penyampaian dari Pastor Yeremia, Pastor Edmond, Pastor Peter, Pastor Cindy dan lain-lain sebagainya, atau pastor-pastor yang terkenal di dalam YouTube. Saya tidak bisa akan menyaingi mereka, saya pun tidak bisa akan meniru gaya mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya berusaha untuk jadi diri saya sendiri dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi seperti saya katakan tiada yang teristimewa di tempat ini. Haleluya. Berikan kemuliaan Maria bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, minggu ini seri khotbah Yesus dan tradisi manusia. Siapa di sini yang mempunyai tradisi keluarga, budaya atau agama? Semua ada ya? Semua ya? Ya, semua ada. Tradisi Natal atau tradisi kelahiran tradisi kematian, atau tradisi pernikahan dan lain-lain. Saya percaya semua ada, bahkan di Hong Kong ini kita datang ini melihat tradisi mereka itu banyak yang unik-unik. Apalagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak tradisi mereka. Kalau menyambut Imlek, ya, hari pertama sampai hari kelima tidak boleh menyapu. Benar enggak? Iya kan? Ya, tidak boleh menyapu. Jadi semua itu ada tradisi-tradisi mereka. Jadi kalau firman Tuhan hari ini ya, di dalam Markus menceritakan kisah orang-orang yang tanpa sadar meninggalkan Tuhan dan malah berpegang pada praktik keagamaan buatan manusia. Mungkin saja kita memiliki bentuk lahiriah yang saleh. Ya, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Jadi mungkin kita selalu melakukan itu, ya, melakukan tradisi-tradisi keagamaan kita, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Ada berbagai macam praktik atau tradisi di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, keluarga itu memiliki tradisi. Gereja kita juga di sini memiliki tradisi, ya. Memiliki tradisi, sebagian besar tradisi itu baik, ya, dan membutuhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, orang Farisi dan Yesus akan berselisih pendapat mengenai tradisi keagamaan dan bagaimana tradisi tersebut menjadi lebih penting daripada firman Tuhan
Yesus secara khusus merujuk pada praktik ya atau tradisi keagamaan dari mereka yang mengaku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Tradisi yang dimaksud di sini yaitu atau kata tradisi tidak terdapat dalam perjanjian lama ya. Tapi pada zaman antara perjanjian banyak ajaran berupa penjelasan tentang perjanjian lama ditambahkan oleh para nabi. Ajaran ini diteruskan dari guru kepada murid. Ya. Dan penjelasan zaman Tuhan Yesus, tradisi Yahudi ini sudah dianggap setara dengan kitab suci. Hal menyamakan ulasan manusia dengan penyataan Allah dicela oleh Yesus. Ya, hal ini pernyataan Allah yang sudah dicela oleh Yesus melalui manusia. Tradisi yang berikut dengan adat istiadat seperti itu, firman Allah dilanggar, dinyatakan tidak berlaku dan disampingkan dan ditolak. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 15 ayat 3 dan Matius sampai 6 dan Markus 7 ayat 8 sampai yang ke-13. Ajaran adat itu adalah perintah manusia. Itu Matius 15 ayat 9 dan Markus 7 ayat 6 sampai 7. Dan buahnya di dalam praktik ialah ketidaksungguhan dan kemunafikan. Ya, manusia tidak dapat menambah sesuatu kepada firman Allah tanpa memalsukan kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, bentuk praktik keagamaan itu selalu melakukan kegiatan agamawi, tetapi tidak ada perubahan hidup. Jadi kalau saat ini mungkin kelihatan kita sepertinya sok rohani gitu ya. Selalu melihat, itu sih kalau datang udah pakai gaun atau pakai baju, cuma gayanya doang. Apalagi masuk, kalau dulu ada yang datang ke gereja itu penampilannya, dengan sepatu tingginya, bodinya yang mehol gitu. Kita menatap itu sampai gitu ya. Karena penglihatan kita melihat bentuk dari luarnya. Kita selalu menghakimi teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan melihat mata jasmani kita, melihat penampilan luarnya. Itulah kebutuhan manusia, itulah mata manusia, itulah hati dan pikiran kita manusia. Tetapi berbeda dengan penglihatan Tuhan. Tuhan melihat hati kita, amin. Manusia melihat yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Menjadi Kristen lama, tetapi kerohanian tidak menjadi dewasa. Ada yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, kalau ditanya kamu Kristen dari mana? Saya dari rahim ibu sudah Kristen gitu. Dari rahim ibu sudah Kristen. Sampai sekarang pun sudah Kristen. Kalau memuji Tuhan, menyanyi, berdoa atau dan lain sebagainya itu, kelihatan luar biasa. Ya, itu pandangan manusia. Tetapi sekali lagi saya katakan, Tuhan melihat hati. Apakah kita benar-benar melayani Tuhan? Apakah kita melayani supaya dilihat manusia? Apakah kita mau melayani mau dipuji manusia? Jadi itu, melakukan tradisi budaya yang memiliki unsur spiritual yang tidak alkitabiah. Itu contoh ya, kayak kita budaya Poso itu, kalau menikah itu, adatnya itu luar biasa. Harus bawa sapi 1 ekor. Nah, sapi 1 ekor itu ibaratnya itu harga mahar itu. Sapi 1 ekor, belum peminangan harus ada emas. Harus ada emas, entah berapa gram pasti harus ada emas gitu.
Kalau menikahnya itu, pelaminannya itu kalau tidak wow gitu, itu kayaknya, nah, kalau orang pesta kalau lihat ke dekorasinya cuma, pasti kere itu orang yang kawin itu. Tapi kalau kelihatannya itu wow, pelaminannya luar biasa, terus orjennya yang datang, sampai lompat habis acara pesta kawinnya mulai goyang sampai pagi itu. Itu adat Poso, adat kita gitu. Adatnya kita begitu. Sebenarnya tidak apa-apa melakukan hal yang begini. Atau tidak kalau pesta kawin itu, kalau tidak wow begitu acara pestanya yang tidak semewah itu, kayak gimana kendati ngutang gitu. Nah, kendati mengutang supaya pesta anak saya itu kelihatan wow dilihat orang. Itu budaya kita. Sebenarnya firman Tuhan tidak apa-apa gitu. Asalkan apa yang kita lakukan itu tidak akan lebih yang itu kita utamakan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 1 sampai 8. Di ayatnya 1 sampai 2 dan ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tanpa lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Siapa di sini kalau makan tidak mau cuci tangan? Saya mau cuci tangan ya. Semua pasti cuci tangan. Karena kalau udah cuci tangan apalagi yang di depan itu ayam bakar. Ayam keprek gitu. Atau tempe yang gitu kan enaknya pakai tangan toh. Ya. Jadi harus kita cuci tangan karena demi kesehatan. Jadi bukannya kita makan langsung nggak cuci tangan itu karena supaya kita karena firman Tuhan itu orang Farisi menegur murid-murid Tuhan Yesus ya nggak cuci tangan langsung makan gitu. Ya, kita sebenarnya melakukan itu cuci tangan itu karena supaya kita bersih dari kuman-kuman. Ya, berbeda dengan ada salah satu. Ya. Kalau makan nggak lihat ada sesuatu di meja makan atau di mejanya ada orang ngomong yang jorok-jorok, dia pasti nggak makan lagi itu. Dia nggak makan, 1 hari dia nggak makan. Nah, berbeda dengan orang yang terlalu ya kalau lihat makanan nggak selera atau apalagi lihat orang siapa yang masak ya, siapa yang masak. Oh restoran ini siapa yang masak, nggak mau makan gitu. Nah, dia nggak mau makan. Tetapi sekali lagi saya katakan berbeda dengan orang kalau mau makan itu ya cuci tangan dulu karena kita sudah memang kebiasaan kita harus makan cuci tangan. Coba perhatikan oatmeal. Oatmeal itu kalau kasih makanan itu kalau tangannya kotor dia akan lari. Kalau mungkin itu tempat cuci tangannya sana itu udah pendek dari dia atau dia udah tinggi ya mungkin dia sendiri akan pergi terus cuci tangan. Anak kecil pun tahu cuma cuci tangan. Jadi kita harus cuci tangan sebelum makan supaya kita bersih dari kuman-kuman. Itu tujuannya. Lihat ada salah satu jemaat Tuhan. Kalau datang dia bawa makanannya sendiri. Kalau habis ibadah dia tanya ke saya, Morce udah makan belum? Saya bilang belum. Di saat saya mau makan, cuci tangan dulu. Lihat nanti piring-piringnya dia cuci sendiri, sendoknya dia cuci sendiri. Dia siram dengan air panas lagi. Saya bilang, terlalu bersih. Terlalu bersih. Ya, tapi kita mau lihat hati kita apakah benar-benar bersih di mata Tuhan. Jadi itu yang utama gitu. Saudara orang Farisi itu datang ke sinagoga itu menegur ya murid-murid Tuhan Yesus itu. Sebenarnya motivasi mereka itu
Bukan untuk menegur murid-murid Tuhan Yesus makan tidak cuci tangan, tapi motivasi mereka itu supaya mencari kesalahan Yesus. Benar nggak? Itu mencari kesalahan Yesus. Ya, di dalamnya ayatnya yang keempat dia berkata, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak akan makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Itu orang Farisi dan ahli Taurat menegur Tuhan Yesus. Wahai Tuhan Yesus, sebenarnya mungkin saya udah ada di situ. Mungkin saya jadi Petrus di situ. Ditegur oleh orang Farisi. Tuhan Yesus, murid-muridmu makan tidak pakai tangan. Tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya. Tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kita lihat dalam ayatnya yang ke-6. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, ya, untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Kalau saya waktu itu mungkin kalau Petrus sudah ada dengar lagunya si Dian Piscesa, ya, manis di bibir, lain di hati. Mungkin dia akan menyanyi ya Petrus waktu itu. Ya, manusia kan begitu kalau berkata-kata itu manis sekali di bibirnya gitu. Ya. Makanya kan Tuhan berkata itu benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Nubatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Teguran keras ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan para ahli Taurat, orang Yahudi, bukan cuma berlaku pada mereka. Tetapi ini juga berlaku bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mungkin saat ini menjadi orang-orang Farisi. Ya. Seringkali kita menjadi orang Farisi. Sangat melihat kekurangan teman kita gitu. Apalagi mungkin pelayananmu tahu ini orang berdosa kok dia pelayanan. Selalu kita mau ini buntutin. Ya. Kalau tahu-tahu ini orang lagi begini, lagi selingkuh, lagi apa segalanya udah tahu semua. Jadi dia akan ngomong gitu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan melihat hati kita. Jadi apapun yang kita lakukan, mungkin ya saat ini orang kalau bagi saya, orang yang kalau melihat saya itu memang, saya kalau nggak peduli amat, yang penting lihat hati saya untuk Tuhan, melayani Tuhan, saya memuji nama Tuhan, ya. Saya tidak peduli mau orang-orang, kadang orang yang nggak suka dengan kita kalau lihat dia, gitu. Ya. Dulu ada jemaat kita itu kalau datang ibadah itu, karena saya tahu dia ada kurang sering dengan temannya yang satu, padahal awal-awalnya akrab, giliran gak akrab, bermusuhan. Kalau datang ibadah selalu dia ini ditanya dulu, Kace, si itu udah datang, siapa? Karena saya kalau duduk di belakangnya itu selalu saya bilang, di depan, tidak Kace. Karena saya tahu awal-awal mereka baik berteman. Jadi percuma kalau kita mau datang store muka, panasin tempat duduk, ya. Panasin tempat duduk store muka supaya dilihat manusia, oh dia datang ibadah. Tetapi ingat sekali lagi, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita benar-benar datang mencari Tuhan? Apakah benar-benar hati kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran?
Ya. Ada lagunya, lagu dunia. Mungkin saudara tahu itu. Dunia ini panggung sandiwara. Yang betul, dunia ini panggung sandiwara gitu. Dunia ini memang panggung sandiwara. Tetapi ada lagu rohani yang mengatakan, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Benar gak? Kita jangan bersandiwara kepada Tuhan. Di hadapan manusia boleh kita bersandiwara. Ya, saya bisa bersandiwara di depan Esther, ya, di depan Eliana, Eva, Lisbeth yang saya kenal. Saya bisa bersandiwara, ya. Tapi jangan kepada Tuhan. Tuhan yang melihat hati kita. Jangan kita sudah datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kan hati kita itu jauh dari Tuhan. Yang di pikiran kita itu, sebentar saya mau makan apa ya. Ya. Sebentar saya mau ketemu si ini dan si itu, si anu dan si anu. Ya gitu. Jadi itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Markus 7 ayat 1 sampai 8 ini. Di ayatnya yang ke-7 berkata, ya, yang sudah kita baca. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Ada 3 poin yang menjadi pokok dalam perenungan kita di siang hari ini. Jadi apakah bahaya dari praktik agama bagi kerohanian kita? Bagi kerohanian saudara dan saya. Yang pertama, praktik agama bukan patokan kedewasaan rohani. Ya. Ingat, praktik agama bukan patokan dari kedewasaan rohani. Walaupun kita sudah melayani bertahun-tahun, ya, kita sudah Kristen dari rahim ibu, gitu ya. Itu tidak akan menjadi patokan kedewasaan rohani kita. Markus 7 ayat 1 sampai 8 di ayatnya yang 1 dan 2 dia berkata, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ya, itulah tradisi manusia. Dan ini bukan patokan kedewasaan rohani kita. Orang Farisi akan menilai ya spiritualitas seseorang berdasarkan praktek keagamaan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, mengikut Yesus bukan tentang menjalankan ritual keagamaan, tetapi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi sikap hati kita kepada Tuhan. Ya, jadi jangan kita selalu harus melihatkan gerak geri kita, ya penampilan luar kita yang kita urus. Ya, kalau saya harus urus ini karena hari ini saya harus bawa firman, saya harus urus rambut saya karena kalau saya kalau berdiri sini tadi lagi acak-acakan atau saya lagi baju enggak, itu kan enggak mungkin toh. Karena kita juga berhadapan dengan Tuhan harus sopan, cantik di hadapan Tuhan. Tapi yang utama hati kita. Jadi jamaah dengan tamborin, enggak mungkin tamborin datang dengan baju atau baju renang, kan enggak mungkin. Nggak mungkin pakai baju renang atau yang main musik, kan nggak mungkin mereka pakai baju renang ya, si Esther mau bahas dengan baju renang, kan nggak mungkin toh. Kalau drum sih barangkali sedikit agak ini, tapi yang berdiri yang di ini, apalagi yang singer. Nah, tadi kan singernya cantik-cantik rapi loh, nggak kompak nggak ngomong, tapi kok bajunya luar biasa. Connect dengan tamborin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi saudara yang dikasih doa Tuhan, untuk membantu kita memahami hal ini, Markus memutuskan untuk menceritakan kepada kita
tentang perjumpaan Yesus dengan orang-orang Farisi dalam hal atau masalah dalam mencuci tangan. Jadi itu, sebenarnya itu ya seperti saya katakan tadi, tujuan orang Farisi ahli Taurat itu ya menegur itu murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tidak mencuci tangan, itu cuma alasannya mereka. Tetapi motivasi mereka itu untuk mencari kesalahan daripada Yesus. Mencari kesalahan Yesus. Tradisi, bukan patokan kedewasaan rohani. Pertemuan ini mulai dengan ya orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang ini mengetahui kitab suci. Ya, orang Farisi itu sangat mengetahui kitab suci. Sama mungkin kita saat ini ada yang mengikuti tahu ayat kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, dia tahu semuanya. Hafal semuanya. Mereka pergi ke sinagoge. Jadi setiap minggu kelihatan dia datang ibadah, melayani Tuhan. Ya. Sepanjang waktu dia berdoa terus. Orang sudah selesai berdoa, dia tetap terus berdoa. Bahkan dia berpuasa. Jadi mereka itu orang Farisi. Merayakan hari raya. Ya, hari keagamaan. Sama dengan tetangga kita, nanti mereka mau merayakan juga keagamaan mereka. Mereka berpuasa, mereka berdoa, dan mereka berpakaian dengan benar yang sopan. Ya. Dari sudut pandangan setiap orang, mereka semua menanti Tuhan. Jadi kelihatannya itu kalau mereka lagi berdoa, berpuasa, melanjangkan ibadah, melayangkan ibadah mereka, atau mereka pakai gaun-gaun yang kelihatan wow, cantik gitu. Dan semua itu mereka menaati Tuhan. Tetapi dalam kitab Markus memberi kita bahwa orang-orang Farisi melihat bahwa beberapa pengikut Yesus tidak menjalankan upacara mencuci tangan sebelum makan, dan akibatnya mereka menemukan kesalahan pada pengikut Yesus. Markus menjelaskan hal ini juga kepada saudara dan saya. Kitab Markus ini menjelaskan, memperingatkan juga kepada saudara dan saya. Agar kita jangan melihat orang itu, melihat sesama kita itu ya atau berpatokan dari penampilannya gitu. Melihat itu dia selalu berdoa, datang ibadah, masih pagi-pagi buta dia sudah datang buka gereja, duduk di sini berdoa atau dan puasa. Itu bukan standar kerohanian kita. Di dalam ayatnya yang ketiga dan yang keempat, ya. Dalam Markus 7 ayat 1-8, ayat 3 yang keempat, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya halaman cuci cawan, kendi dan perkakas tembakau. Saudara ingat waktu COVID dulu. Kira-kira ada yang di sini waktu ke pasar pulang majikannya itu ada semprot di depan pintu, terus bajumu keluarin, ada kantong sudah siapan, tidak boleh masuk rumah. Sampai di rumah harus suruh mandi dulu, ada enggak? Sekarang masih ada enggak? Oh, ada satu orang, wow luar biasa, wow. Harus mandi dulu. Di majikannya terlalu bersih ya, gitu. Itu. Inilah yang dikatakan oleh orang kitab Markus mengenai tradisi orang Yahudi. Paling ada juga yang sama kita sekarang ini pun ada, gitu. Pokoknya kalau jalan itu lihat kotor, apalagi mungkin lihat orang teman yang datang itu agak compang-camping, ya. Agak menjauh gitu. Gak mau dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Itulah Farisi-Farisi yang ada sampai sekarang ini. Ya. Saudara,
penting untuk kita pahami bahwa praktik-praktik ini bukanlah kitab suci, melainkan penerapan kitab suci sebagaimana yang ditafsirkan oleh para pemimpin rohani. Bagi orang Farisi, jika Anda melanggar salah satu dari tradisi keagamaan, Anda berdosa terhadap Tuhan. Itulah sebabnya mereka bertanya kepada Yesus, ya, mengapa para pengikutnya tidak melakukan hal yang sama? Di dalam ayatnya yang kelima dia berkata, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa masalahnya di sini ya? Orang Farisi menilai para pengikut Yesus berdasarkan perbuatan mereka. Bukan berdasarkan kepada firman Tuhan. Meskipun tidak ada yang salah dengan menjalankan praktik keagamaan sebagai kelompok orang-orang yang percaya atau sebagai individu, Anda tidak boleh, saudara dan saya tidak boleh menilai atau menghakimi orang lain berdasarkan praktek keagamaan. Tidak ada yang salah dengan perbuatan orang Farisi, ya, yang mencuci tangan itu harus dan wajib. Karena kalau makan juga kotor kan, nggak mungkin mau, apalagi kalau kuku panjang kelihatan hitam-hitam itu kalau nggak cuci tangan gimana gitu. Apa vitamin itu ya? Jadi yang mendengar, ada satu orang yang mendengar itu saya percaya harus ini. Sebentar apakah dia mau makan apa enggak itu. Jadi itu harus cuci tangan. Jadi sebelum makan itu cuci tangan. Itu tradisi orang Yahudi dan tradisi kita juga. Jadi kalau dari biasanya juga kan ibu saya kalau dari sawah itu belum makan kalau dia nggak mandi dulu. Pokoknya dia harus mandi bersih-bersih dari kebun, dia harus mandi dulu baru makan. Kita yang sudah ini lapar, dia sendiri tidak mau mandi dulu, bersih-bersih dulu, keramas gitu. Ibu saya begitu, harus mandi dulu baru makan. Jadi itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang salah ya. Dengan kalau di pertemuan kayak hari Minggu begini, Minggu siang kita ibadah, kalau dulu masih ada doa malam lagi, ya ada doa Kamis malam, ya tidak akan salah. Gitu. Namun masalah muncul ketika kita mulai menilai dan menghakimi orang lain. Karena tidak menjalankan tradisi keagamaan yang kita junjung tinggi. Jika kita melakukannya, Anda adalah orang Farisi, Anda menghakimi tradisi dan bukan Yesus. Jadi peringatan ini, peringatan dari Tuhan Yesus, teguran dari Yesus ini, yang kita dengar saat ini bukan hanya berlaku pada orang Farisi atau orang-orang Yahudi, tapi berlaku pada saudara dan saya. Karena kita juga sering menjadi orang Farisi. Bahkan mungkin saat ini kita menjadi orang Farisi. Melihat teman kita udah tahu dia berbuat dosa, mungkin dikasih pelayanan. Ya, kita sudah menghakimi dia. Apa salahnya gitu? Kalau dia melayani tapi hatinya benar-benar hatinya bersih kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Ya, dia mau melayani Tuhannya yang hidup. Jadi kalau ada orang yang tidak satu kali datang ibadah atau tidak ikut doa, sudah mulai ngingok, si itu udah gak doa-doa lagi ya, itu si itu gak ibadah-ibadah lagi ya. Ada apa dan apa. Kita mau cari tahu dari akar sampai pohon-pohonnya itu. Dari mana, dari terbitnya, dari mana akarnya sampai mau dicari tahu dulu. Dia itu bagaimana, dia itu begini dan begitu. Itulah kita manusia. Ya. Orang Farisi. Kita sering sebagai orang Farisi, selalu menghakimi teman kita, menghakimi orang-orang di sekitar kita. Jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih oleh Tuhan. Dengan teguran Yesus ini, teguran juga buat saudara dan saya, bukan cuma orang Farisi. Untuk kita berbenah diri, berubah.
Dan hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hati kita akan memuji nama Tuhan. Dan kita akan berkatakan memuji nama Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin menyembahmu. Ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Jadi Tuhan melihat isi hati kita. Yang perlu kita renungkan dalam khotbah ini, dalam seri ini. Jangan menghakimi ketika orang lain tidak melakukan praktek keagamaan yang kita miliki. Penilaian yang kita lakukan terhadap praktek agama orang lain juga harus berdasarkan Alkitabiah atau merasakan berdasarkan Alkitab, ya. Contoh, ya, untuk mengukur harus pakai penggaris, bukan memakai perasaan. Jadi kalau melihat orang itu maunya, mungkin ada teman kita yang tidak datang ibadah atau dia dalam pergumulan kita nggak tahu, ya. Jangan kita langsung tembak dia, oh dia lagi ini begini dan begitu dan begini dan begitu, dari Sabang sampai Merauke di ngomongin, sampai akar-akarnya diomongin. Ya. Kita jangan mengukur, ya. Mengukur semua itu bukan mengukur dengan penggaris. Jadi jangan mengukur dengan pandangan kita. Jangan mengukur dengan apa yang kita pikirkan, oh dia sudah begini, oh dia sudah begitu. Begitu dan begini dan begitu. Jadi kita harus mengukurnya dengan perasaan. Jadi kita selidiki hati kita. Kalau kita sudah beres, hati kita benar-benar tidak ada lagi menyimpan apa yang benar-benar yang Tuhan inginkan. Boleh. Kita bisa aja menegur teman kita mungkin salah, tapi jangan di depan kita, kamu cantik hari ini, tapi di belakang, dia tadi, aku itu kalau lihat itu malas. Gitu. Aku lihat penampilannya itu malas saya melihat dia itu. Itulah pandangan kita manusia. Melihat orang itu dari penampilan luarnya. Ya. Kadang ada orang kalau kelihatan ngoceh, bibirnya ngoceh gitu. Itu orangnya baik, hatinya itu hati mas. Udah pernah lihat itu durian dengan kadondong? Pernah makan gak? Pernah makan buah durian? Durian di dalamnya enak manis kan, tapi di luarnya berduri. Kalau kadondong? Kadondong di luarnya mulus sekali. Tapi coba makan, di dalamnya berduri. Itulah kadang sifat manusia begitu. Sifat kita gitu. Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi zaman ini. Poin yang kedua, ini udah poin yang kedua, udah setengah tiga ya. Baru poin kedua. Praktek agama bisa menyebabkan kemunafikan. Jadi maafkan saya kalau saya lagi bahas mengenai kemunafikan, bukan saya yang ini ya. Kita harus sadar. Kalau kita masih ini, benar Tuhan. Firman Tuhan hari ini menegur saya. Saya dikasih bahan khotbah ini, aduh Tuhan. Saya langsung harus ini. Waktu dikasih saya harus berdoa dulu, Tuhan. Apakah saya masih ada roh kemunafikan, Tuhan? Ampuni saya. Agar saya layak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Markus 7 ayat 1 sampai dengan ke-8, ayat yang ke-6 berkata, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kata munafik. Munafik loh yang di garis besar ini. Munafik. Yesus menyebut mereka orang munafik. Yesus menyebut orang Farisi, para ahli Taurat munafik gitu. Ya mungkin kalau murid Tuhan Yesus itu ya, dengar Tuhan Yesus menegur orang Farisi begitu. Paling murid Yesus, kalau saya sudah ada ya waktu itu berteman baku dengan Yesus, paling saya langsung menyanyi, manis di bibir,
lain di hati. Nah, jadi saya harus menyanyi itu. Bahagia kan kalau guru lagi tegur orang Farisi. Padahal sebenarnya Tuhan juga lihat, lu Petrus ngomong begitu hatimu saya tahu. Nah, gitu. Jadi itu. Kata munafik diambil dari kata teater. Kata itu merujuk pada aktor panggung. Ya, pada zaman Yesus seorang aktor dapat memainkan beberapa peran. Ia akan mengenakan topeng untuk menjadi satu orang dan topeng yang lainnya untuk menjadi orang lain. Ia akan berpura-pura menjadi orang yang berbeda. Jadi itu. Didik itu artinya di depan kita lain, di belakang kita lain, gitu. Sama kalau ada kan pendeta-pendeta juga kalau khotbah, kalau jemaatnya itu kalau enggak mengenal dia khotbah, kalau dia sakit hati itu khotbah itu kayaknya mengena sama dia itu. Pastornya pendetanya turun khotbah itu enggak mau salaman gitu. Iya, apalagi kuliah hormat itu kayak itu. Saya dulu ingat waktu saya masih remaja kalau pergi ikut atau sekolah minggu lah. Padahal saya baru habis mencuri, tiba-tiba guru sekolah minggu itu ngomong mencuri. Saya bilang begini, itu guru sekolah minggu dia tahu kali saya mencuri. Saya pulang-pulang saya bilang begini, saya tidak mau pergi sekolah minggu lagi. Kenapa? Tadi itu guru sekolah minggu ngomong mencuri. Padahal memang saya mencuri. Mencuri mangga, mencuri, apalagi kalau zaman-zamannya masih kecil kan. Begitu, mencuri nenek saya punya uang 25 rupiah dulu, 5 rupiah dulu, 5 rupiah itu kok udah dapat makanan itu. Saya curi itu, betul. Saya curi. Saya masih kecil nakal, mencuri itu. Saya ingat sekali. Jadi itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi benar lagu rohani yang berkata di hadapan manusia boleh kamu bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini berkata munafik. Secara definisi ya, orang munafik adalah seorang yang mengatakan satu hal tetapi hatinya berada di tempat yang lain. Ya. Dalam kasus ini orang Farisi mengatakan bahwa mereka mencintai Tuhan, tetapi hati mereka sebenarnya terikat pada tradisi keagamaan. Mereka lebih mencintai adat istiadat mereka, kebiasaan, rutinitas keagamaan, ya, yang mereka anut, mereka keagamaan mereka ya, daripada mencintai Tuhan. Mereka berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dari diri mereka. Mereka berpura-pura menjadi pencinta Tuhan. Padahal sebenarnya mereka adalah pencipta ritual keagamaan mereka. Jadi sama dengan kita saat ini. Ya. Jadi saya harus ngomong karena firman Tuhan menegur, mengingatkan kita. Karena kita juga sering menjadi orang Farisi gitu. Jadi jangan di depan kalau orang yang kita omong-omongin di belakang itu, giliran kita lihat datang, hai. Padahal di belakang kita diomongin gitu. Ya. Iya, di belakang kita dia bahas omongin. Nanti pulang ke rumah langsung, si itu tadi begini, si begitu dan segitu dan begitu dan begitu. Jadi itulah kita orang Farisi zaman sekarang ini. Ya. Jadi itu. Kita cuma menjadi pencipta ritual keagamaan kita. Jadi kita datang ibadah itu hanya sebagai rutinitas saja. Bukan yang menjadi pelaku firman. Kadang itu ya kalau pastor di sini sudah khotbah begini dan begitu. Kalau disuruh maju di depan sudah ini. Tapi habis itu hampa, enggak ada gitu. Karena kita enggak mendengar benar-benar ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk kita benar-benar berubah. Jadi kata munafik. Munafik ini sangat membingungkan. Ada orang yang mengikuti semua kegiatan gereja, ya, kegiatan gereja, kegiatan rohani, kelihatannya rohani. Tetapi mereka tidak benar-benar mengasihi Yesus.
mereka tidak benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Memang benar. Setiap minggu enggak mau absen, datang ibadah. Ya. Datang ibadah harus cari tempat duduk yang nyaman duduk gitu. Kadang kita membingungkan, tiap minggu dia datang ibadah, rajin beribadah, ikut doa, ikut ini dan itu, ikut ini gitu. Tapi sebenarnya kita enggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan berkata, hatimu jauh daripadaku. Kita memuji Tuhan, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9 dia berkata, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Sebenarnya enggak masalah. Tidak masalah kalau kita melakukan juga adat istiadat kita. Tapi jangan sampai sudah itu yang terutama yang kita lakukan. Ya. Kita melakukan adat istiadat kita gitu. Tidak masalah. Tapi yang harus kita utamakan itu kepentingan Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus membandingkan perintah-perintah Allah dengan adat istiadat manusia. Dan para nabi membangun pagar di sekeliling hukum dengan menegakkan hukum yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah orang Israel melanggar hukum. Akan tetapi ahli-ahli perlindungan persyaratan legalistik mereka malah menistori dan bahkan bertentangan dengan hukum. Ini selalu menjadi masalah yang menyertai upaya untuk mengukur ketaatan kepada firman Tuhan atau firman Allah. Legalisme melibatkan peraturan hukum-hukum tidak dibuat Allah dan memperlakukannya sama berwenangan dengan firman Allah. Orang-orang Farisi bahkan telah meninggalkan perintah-perintah Allah demi tradisi lisan mereka yang berasal dari manusia. Yesus sangat menolak otoritas hukum lisan. Itu yang kita lakukan kadang di dalam keluarga kita, di dalam bermasyarakat itu terlalu banyak hukum-hukum lisan yang dilakukan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh dan begini. Ya. Jadi sama kalau kita pokoknya adat poso itu begitulah. Kalau mau ini harus begini, harus lewati begini. Apalagi itu jumlah-jumlah itu perkakas yang mau menikah mau dihitung itu harus genap jumlahnya. Tidak boleh kurang ya. Harus genap gitu. Enggak tahu adanya apa nenek punya, buat bapak punya. Nah, harus ada semua gitu. Poin yang ketiga, udah mau Poin yang ketiga, praktek agama bisa menyebabkan ibadah yang palsu. Ya. Poin yang ketiga sudah mau jam 3.45. Iya. Jika kita tidak berhati-hati kepada praktik keagamaan kita tanpa Yesus dapat menggantikan ibadah palsu. Ya. Kita masih saja melakukan kesalahan yang sama hingga hari ini. Ketika kita melakukannya ini, kita akhirnya berfokus pada hal-hal eksternal dan penyembahan kita menjadi sebuah hanya pertunjukan dan hati kita menjauh dari Tuhan. Jika praktik keagamaan menjadi titik fokus penyembahan kita, maka penyembahan kita kepada Tuhan terancam menjadi hampa dangkal. Jadi kelihatannya kita di sini menyembah Tuhan, menyembah gitu, tapi itu yang Tuhan lihat hati kita. Mari kita benar-benar fokus menyembah Tuhan Yesus dengan benar. Amin. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran digantikan oleh penyembahan dalam tradisi dan penampilan. Jadi penampilan penyembah di dalam roh dan kebenaran digantikan oleh penyembahan dalam tradisi dan penampilan. Ada orang kan kalau ada orang kan nggak suka terlalu penampilan itu yang wajar-wajar saja gitu.
Tapi saudara, saya mau ingatkan, saya pernah bawa ada satu jiwa dulu, dan dia sekarang sudah menjadi ibu gembala di Blitar sana. Sebenarnya yang waktu dia benar-benar diubahkan, waktu dia datang di ICA dan dia dibaptis. Saudara, yang pertama-tama dia ngomong, kakak, saya kagum melihat pelayan di altar itu. Semua bagus-bagus, penampilannya luar biasa. Di altar itu sepertinya keemasan kelihatan. Saya lihat, wow, luar biasa. Ya, dia anak yatim piatu. Saya bawa ke sini dulu, gajinya waktu itu baru 1.800, saudara. Dan waktu itu saya katakan sama dia, ya, kamu berdoa karena liburnya 1 bulan 1 kali. Jadi waktu itu saya katakan, berdoa tiada mustahil bagi Tuhan. Di saat dia mau menerima Yesus waktu itu, majikannya katakan, kamu boleh tiap minggu libur. Wah, luar biasa. Di saat dia komitmen tiap minggu libur waktu itu, dia datang beribadah. Pada gajinya cuma 1.800. Tapi selalu dia katakan, kakak, apalagi yang saya bisa lakukan? Apa yang Tuhan bisa, Yesus bilang katakan, tolong kakak ajari saya. Saya enggak ngomong sama dia. Dia lihat saya memberikan kantong persembahan perpuluhan. Dia tanya, kakak tadi kakak kasih di amplop apa? Jadi saya harus jelaskan. Jadi dia kasih perpuluhannya. Di saat dia beriman kasih perpuluhannya waktu itu, majikannya tambah gaji 2.000. Digaji 2.000. Padahal awalnya cuma 1.800. Digaji 2.000. Di saat dia terus komitmen waktu itu datang ibadah. Luar biasa tuh anak di saat dia cinta-cintanya mula-mula kepada Tuhan. Dan dia katakan, kakak saya ingin sekolah Alkitab. Tapi mana mungkin saya nggak ada saudara, nggak ada orang tua yang bantu saya ingin sekolah Alkitab. Siapa yang mengongkos saya? Saya tanya ke dia, kamu benar-benar mau sekolah Alkitab? Iya, saya cari ya yang ingin sponsor dia. Saya pergi bawa dia ke pendeta Pak Elie Thomas. Saya katakan, Pak, ini adikku ingin sekolah Alkitab. Karena waktu itu saya ingat saya disuruh sekolah Alkitab, itu bapak yang mau harus bayar saya. Tapi saya memang belum waktu Tuhan saat itu. Saya kasih ke dia. Dan saya katakan ke dia, kamu di sini melayani, di sini gereja sini, kamu nanti diutus pergi sekolah Alkitab, kamu bebas. Enggak bayar, karena ini Bapak sudah tanggung. Saudara, cuma yang bikin saya kecewa. Saya katakan waktu itu, kalau kamu selesai sekolah Alkitab, balik ke Hong Kong dan melayani di gereja ini, karena kamu masih muda. Tapi apa yang saya terima? Dia pergi praktek, di Jawa, di suatu gereja, itu Bapak Pendeta Duda. Itu Bapak Pendeta Duda, yang sebenarnya itu kayak sepertinya orang tuanya dia. Ada orang katakan, kamu Cesi ini sudah mau menikah. Dengan siapa ini? Saya katanya, Dek, kamu kok begitu? Dia enggak jawab apa-apa. Aku lihat dia benar-benar menikah. Ya udah wes, kamu udah keikutan. Ada 2 orang yang saya bawa itu, yang satu balik ke Hong Kong, melayani di gereja sana, dan saat ini dia sudah menikah dengan orang Hong Kong. Ya, dia menikah dengan orang Hong Kong. Jadi kalau kita benar-benar ada hubungan intim kita dengan Tuhan, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tuhan akan bekerja buat saudara dan saya. Bukannya kita akan hanya motivasi bangun ibadah kita hanya sebagai rutinitas. Atau datang hanya sebagai untuk panasin tempat duduk. Atau supaya dilihat orang agar saya sudah datang ibadah. Tetapi motivasi kita untuk datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kita berkata kepada Tuhan, hatiku mengasihimu. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, supaya terhindar ya dari tradisi manusia, kita fokus kepada kasih karunia, bukan kepada aturan. Kembali kepada firman dan carilah Yesus. Kau fokus pada kasih karunia bukan aturan, ingatkanlah bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman, bukan oleh perbuatan kita. Tuhan memberi aturan yang baik dan benar, yang memberi hidup, yang sebaiknya kita pegang teguh. Namun kita boleh
ya, membiarkan kepatuhan itu terhadap aturan membuat kita merasa sombong atau menganggap pelanggar aturan kurang dikasih Tuhan. Sebaiknya kita fokus pada Injil, yaitu kabar tentang kasih karunia Tuhan yang membentuk hidup saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, fokus atau kembali kepada firman Tuhan. Segala sesuatu harus kembali kepada firman Tuhan. Adalah dasar atas segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi jangan kita seenaknya aja melakukan ini dan itu tanpa ada dasar dari kebenaran firman Tuhan. Dan jangan kita juga firman Tuhan katakan begini dan begitu dan begini. Jadi kita seenaknya melakukan ini dan itu. Kita harus melihat dulu melakukan itu semua karena firman Tuhan. Yang ketiga, carilah Yesus. Yesus sempurna. Tetapi dia tidak pernah sombong. Ya. Yesus adalah contoh utama tentang apa artinya menjadi manusia. Kita bijaksana untuk membiarkan perkataan, tindakan, dan praktiknya menjadi panduan kita saat kita berusaha untuk menghormati Tuhan. Yesus sempurna. Tetapi dia tidak pernah sombong. Dia selalu melakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dia tidak pernah meremehkan orang yang tidak sempurna di sekitarnya. Dan Yesus berpegang teguh pada kebenaran sambil tetap menunjukkan kasih karunia kepada setiap orang yang ditemuinya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mari kita bangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Jangan kita hanya fokus ya mengatur penampilan luar kita, mengatur tatapan tubuh jasmani kita agar kelihatan wow di mata manusia. Tetapi mari kita harus fokus mengatur hati kita dengan Tuhan agar Tuhan melihat benar-benar, "Hai anakku, hatimu sungguh luar biasa untuk aku." Itu yang kita rindukan, amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang Farisi di zaman itu, tetapi buat saudara dan saya, buat kita semua, agar firman Tuhan ini benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan di dalam pelayanan kita, agar setiap orang melihat ada Kristus, cahaya Kristus ada di dalam kehidupan saudara saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.